وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas dari kitab Syarhu Sunnah lil Imamil Barbahari rahimahullahu taala, yang kita bawakan dari syarahnya dari dua ulama. Yang pertama dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala dari kitab beliau Ithaful Qari. Kemudian syarah yang kedua yang insyaallah kita akan lebih banyak menggunakan di pembahasan ini adalah karangan atau kitab Aunul Bari, ya, bayani ma tadammanahu Syarhus Sunnah lil Imamil Barbahari rahimahullahu taala, yang disusun oleh Syekh Rabi bin Hadi bin Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, yang baru meninggal sebulan yang lalu rahimahullah rahmatan wasi'ah, imam atau ulama dari kota Madinah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Yang akan kita bahas adalah, yang akan kita singgung tentang masalah aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan ini bagian dari al-iman bil yaumil akhir, bagian rentetan dari iman bil yaumil akhir, apa-apa yang terjadi di hari kiamat kelak, yaitu al-imanu bil mizan, iman tentang hari penimbangan amalan seorang hamba di hari kiamat. Al-imanu bil mizan, adanya mizan, penimbangan, dan ini bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita sebutkan dulu konteks dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kata beliau, ya, matannya atau konteksnya, naskahnya, wal imanu bil mizan yaumal qiyamah. Seorang mukmin mengimani tentang mizan, adanya penimbangan pada hari kiamat. Yuzanu fihil khairu wasyarru, yang dimana pada penimbangan tersebut ditimbanglah seluruh amalan, kebaikan dan keburukan. Lahu kaffatan, dia memiliki dua daun, ya, walahu lisan, dan memiliki lisan, yakni memiliki inti simpul dari timbangan tersebut. Ini yang dibahas oleh atau yang disinggung oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Taib, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, kata beliau, inilah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, mengimani al-mizan, mengimani al-mizan, yang dimana mizan artinya penimbangan. Dalam bahasa Arab timbangan itu artinya mizan, ya, timbangan.
yazinullahu bihi a'mala ibadihi, yang dimana Allah menimbang amalan seorang hamba, ya, karena Allah hakamun adil. Allah maha hakim, maha bijaksana dan maha adil. Saking adilnya Allah azza wa jal sampai ditimbang amalan seorang hamba dengan timbangan yarawnahu mahsusan, yang mana, ya, saking adilnya Allah azza wa jal, Allah memperlihatkan amalannya yang di dunia itu berupa a'rad, berupa sifat yang tidak terindrai amalan seorang hamba, nanti di hari kiamat akan dijelmakan, akan dilihat oleh hamba dan akan ditimbang agar menunjukkan kepada manusia bahwasanya inilah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, khairan wa syarra, seluruhnya kebaikan maupun keburukan, yang kecil apalagi yang besar. Bahkan disebutkan mithqala dzarrah, akan ditimbang sebutir debu yang pernah ia lakukan di dunia akan dilihatkan nanti pada hari kiamat, ya. Dan ini diambil ayuhal ikhwah dari nas dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Karena akidah seorang muslim seharusnya diambil dari Al-Quran dan sunnah, bukan apa kata orang, bukan, ya, apa yang beredar dari masyarakat yang ternyata itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Dan inilah seharusnya seorang muslim membangun akidahnya dengan dalil. Jadi memahami dalil terlebih dahulu, yang dengannya itu dia membangun agamanya, membangun akidahnya, membangun pemahamannya, bukan beragama terlebih dahulu kemudian dia baru mencari-cari dalil. Bisa dipahami? Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Baik, apa dalil tentang adanya al-mizan, adanya penimbangan dan akan ditimbang seluruh amalan seorang hamba di hari kiamat? Banyak sekali di sini disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, di antaranya dari Al-Qur'an. Kita tersebutkan dulu dari Al-Qur'an, surat Al-Anbiya ayat 47. Allah azza wa jalla berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, dan kami meletakkan timbangan-timbangan al-qista, dengan keadilan, dengan tepat, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a. Tuh lihat, sampai Allah menegaskan, mengkonfirmasi kepada kita semua, sehingga tidak ada satu orang pun yang dizalimi, ya, semuanya transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dikurang-kurangi, tidak ada yang ditambah-tambahi. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak dizalimi sedikit pun. Kemudian Allah tegaskan lagi pada ayat setelahnya, wa in kana mithqala habbatin min khardhalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun nanti amalannya itu sebutir debu, ya, mungkin ada lagi yang lebih kecil dari debu, ya, sebutir apa? Atom, atau apa yang lebih kecil lagi, kami akan datangkan wa kafa bina hasibin. Kami akan datangkan dan akan dihisab, dan kamilah cukuplah bagi kami sebagai yang menghisabnya. Tuh lihat, ini dalil dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya ada hari penimbangan, ya, Malik Yaumiddin kata para ulama, hari pembalasan, yakni hari akan orang itu dihisab, akan ditimbang amalan seorang hamba. Kemudian surat Al-A'raf ayat 9 dan 8, ya, surat Al-A'raf ayat 9 dan 8. Kemudian surat Al-Qari'ah yang insyaallah semuanya sudah menghafalnya 1 sampai 6, ya, yang dimana di ayat ini Allah menegaskan barang siapa yang amal kebaikannya berat, dia akan bahagia, dan barang siapa yang amal keburukannya yang lebih berat, maka dia akan sengsara, wal iyadzubillah. Apa kata Allah?
Allah mengatakan wal waznu yauma idzinil haqq. Pada hari di mana ya al waznu, timbangan itu benar-benar hak ada. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, faulaika humul muflihun, maka merekalah adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangan keburukannya atau timbangan kebaikannya ringan alias keburukannya lebih berat, faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, maka merekalah orang-orang yang telah merugi, yang merugikan diri mereka sendiri, bima kanu biayatina yadhlimun, karena mereka terhadap ayat-ayat kami ya berbuat zalim. Dia tidak enggan mematuhi perintah-perintah kami, ya tanda-tanda kami, enggan untuk mentadabburinya, enggan untuk mengamalkannya, sibuk dengan dunianya, tidak kenal dengan halal dan haram. Semua yang masuk kantong itu adalah baik baginya, entah itu halal ataupun haram, tidak peduli. Maka nanti hitung-hitungannya nanti di hari kiamat. Faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Merekalah orang-orang yang akan merugikan diri mereka sendiri. Mereka akan binasa disebabkan karena mereka berbuat zalim terhadap ayat kami. Ini surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Kemudian soal Qari'ah yang semuanya kita sudah kebanyakan sudah menghafalnya. Ya, apa kata Allah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya berat. Ya, disebutkan oleh para ulama, dan ini diambil dari redaksi hadis, riwayat dan perkataan para salaf. Kalau di dunia timbangan berat itu turun ke bawah, kalau di akhirat dia lebih tinggi, ya, meningkat tinggi. Ya, dan itu ya karena kehidupan di akhirat berbeda dengan kehidupan di dunia. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka mereka berada dalam kehidupan yang diridhai berupa ampunan Allah Azza wa Jalla, berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua masuk dalam ayat ini. Katakan amin ayyuhal ikhwah. Allahumma amin. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun yang timbangan kebaikannya ringan, berarti dia ini mukmin atau kafir, Pak? Ya. Pada ayat ini mukmin apa kafir? Taib. Pertanyaannya kita sebutkan, apakah orang kafir ditimbang? Hah? Orang kafir ditimbang apa tidak? Tidak. Ami Ahmad bilang apa? Tidak. Masya Allah, jelas kafir ya. Ada yang mengatakan ditimbang? Jawabannya, kalau kita lihat pada redaksi ayat ini, dan ini yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ibn Salimil Ar-Ruhaili, orang kafir tidak ditimbang. Ya, kenapa orang kafir tidak ditimbang? La khaira fihi. Ya, tidak ada kebaikannya. Apa yang mau ditimbang sekarang? Semuanya isinya keburukan, kesyirikan, kekufuran, sehingga nggak ditimbang, langsung final masuk neraka jahanam. Waliyadhu billah. Penimbangan ini terjadi sebelum seorang masuk surga, sebelum melewati sirat, sebelum melewati apapun prosesnya sebelum surga. Maka lihat firman Allah, wa amma man khaffat. Adapun orang yang khaffat, amalan kebaikannya ketika ditimbang ringan, berarti dia membawa kebaikan atau tidak? Membawa, akan tetapi keburukannya jauh melampaui daripada
kebaikan. Artinya orang ini sudah membawa amalan dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kebaikannya, hadza muslim. Ini muslim, ini mukmin. Akan tetapi keburukannya, track recordnya dari amal, seluruh amalnya ternyata banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan keburukan, kezaliman, entah itu berkaitan dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla atau berkaitan dengan hak-hak manusia. Maka disinilah terjadi, bisa dipahami ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan apakah yang kalian tahu tentang hawiyah? Tuh di sini Allah Subhanahu wa taala selalu ya menggunakan statement tanda tanya. Ya, pertanyaan, tujuannya apa? Pernah kita singgung ya dalam kajian-kajian sebelumnya, tujuannya agar kita supaya kepo, supaya kita fudul, supaya kita pengen tahu ya. Al-qari'ah, mal qari'ah. Diulangi lagi sama Allah, wa ma adra kamal qari'ah. Hari kiamat. Apa sih yang dimaksud dengan hari kiamat? Diulang lagi. Kemudian apakah yang kalian tahu tentang hari kiamat? Supaya apa? Supaya kita kepo. Kenapa? Karena Allah ingin mengkhabarkan kepada kita suatu yang antum gak boleh jahil dalam bab ini, yang antum yang harus tahu dan memahaminya, karena perkara ini sangat penting sekali, sangat urgent sekali. Sama seperti Al-Qadar, Lailatul Qadri, inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Apa kata Allah? Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Apa yang kalian tahu tentang Lailatul Qadar? Bisa saja Allah mengatakan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Udah titik, nggak pakai tanya. Bikin greget nggak? Enggak. Nah, ini metode tarbiyah yang disebutkan Allah dan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para ulama setelahnya. Ya, tujuannya apa? Agar kepo, agar orang yang tadinya pelanga-pelongo, yang tadinya otaknya nggak tahu kemana, ya, ketika dikasih lemparan pertanyaan langsung dia sigap. Ada apa ini? Kayaknya ada sesuatu yang penting. Khawatir dia dikasih pertanyaan dia nggak bisa jawab. Dan ini yang dipraktekkan para pentarbiyah ketika mentarbiyah anak-anak didiknya, entah itu anaknya sendiri ataupun orang lain. Supaya apa? Supaya faham yang tadinya kemana-mana. Di mana? Sudah dipraktekkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka ma hiyah. Apa yang kalian tahu tentang neraka hawiyah ini atau hawiyah ini? Allah mengatakan narun hamiyah. Itu api yang sangat panas. Tuh lihat, bisa jadi Allah hapus nih wa ma adraka ma hiyah, langsung aja narun hamiyah, tapi enggak memberikan hasil yang signifikan tatkala tanda tanya tadi dihilangkan. Taib. Itu dari Al-Quran dan banyak ayat-ayat yang senada yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang hari penimbangan. Adapun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak ya disebutkan di sini oleh Syekh Rabi rahimahullahu taala. Kata beliau, wal mizanu lahu kaffatan tuzanu fihima al-a'mala hasanatiha wa sayyiatiha. Dan timbangan ini semua kebaikan, semua amalan ditimbang, entah itu kebaikan ataupun keburukan. Ya, dari sunnah hadis bitaqah. Hadis tentang kartu la ilaha illallah ketika dihisab ini. Ya, Allah Azza wa Jalla, ya, Nabi SAW mengatakan innallaha yatakhallasu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yatakhallasu, memberikan ampunan, ya, mengampuni, memaafkan satu orang dari umatku, yakni seseorang dari umatku,
ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Yatakhallas bisa artinya sedang mensidangnya, bisa jadi artinya juga mengampuninya, menyidangnya kemudian memaafkannya, ya. Min ummati ala ru'usil khalaiq, dari kalangan umatku di hadapan orang banyak, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada kalangan ini ya ada orang yang ditutupi aibnya sehingga sama Allah fayudha'u lahu kanafahu, Allah menutupi dengan tabirnya sehingga hanya dia dengan Allah saja berduaan. Ada juga orang yang ditanya sama Allah, diumbar di hadapan manusia yang lain sehingga aib-aibnya pun tersingkap. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya di dunia dan di akhirat. Katakan amin ayuhal ikhwah. Allahumma amin. Apa yang terjadi? Fayunsharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijillah, maka dibentangkan, dihamparkan kepadanya 99 catatan amalan dosa keburukan, ya. Kullu sijillin maddal basar, setiap satu lembar catatannya itu sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Ini berarti amalan keburukannya sangat banyak sekali. Sejauh mata memandang itu seberapa? Antum kalau berdiri di pantai, ya, ngelihat ada langit yang nempel sama laut itu, kalau bahasa orang sini yang juleg ya, itu sejauh mata memandang. Antum kalau naik ke puncak gunung, ya, ngelihat seluruh hamparan bumi sejauh mata memandang, itulah bagaimana luasnya sejauh mata memandang, ya. Lihat, kullu sijillin maddal basar, setiap satu lembarnya itu dibentangkan, ya, sejauh mata memandang, dan ini semuanya ada 99 sijillan, ya, lembaran. Thumma yaqul, kemudian Allah mengatakan, ini sedang di persidangan, atunkiru min hadza syai'a, apakah ente mengingkari perbuatan ini semua yang sudah tercatat? Kemudian azalamatka katabati al-hafizun, apakah malaikat-malaikat pencatat amalan menzalimimu? Bisa jadi, misal, ya, artinya bisa jadi malaikat nulis ternyata ente nggak ngamalin. Benar apa enggak? Semua jawabnya tidak ya Rabb. Qal la ya Rabb, tidak ya Rabb. Dan itu tidak terjadi, ya. Pasti malaikat semuanya melakukan dengan amanah. Fayaqulu alaka udhrun au hasana? Taib. Kalau kayak gitu, antum punya uzur tidak? Atau punya alasan enggak? Ya, bisa jadi ingin diampuni sehingga tidak jadi dijebloskan ke neraka. Fayabhatu ar-rajulu, maka orang ini banyak diam. Bahkan mengatakan, sudahlah kalau kayak gitu saya bakal binasa nih. Khalas, neraka sudah ada di depan mata, ya. Udah kayaknya binasa nih. Maka fayaqulu bala inna laka indana hasanah wahidah. Kata Allah Azza wa Jal, bala, engkau ini masih punya kebaikan. Indana, menurut kami, hasanah wahidah, satu kebaikan. Ini menunjukkan bahwasannya seluruh amalan seorang hamba tidak ada yang diumpet-umpeti, ya. La zulmal yawma alaika, sesungguhnya engkau tidak zalimi. Apa kebaikan tersebut? Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yani dikeluarkanlah sebuah catatan, ya, persaksian dia tentang tauhidnya dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatut tauhid. Ini tentang tauhid. Makanya jangan meremehkan tentang tauhid. Tapi subhanallah, setiap kajian yang membahas tauhid sepi, ya. Kenapa? Khalas, sudah paham. Tapi giliran kajian yang isinya tematik, ya, yang kajian yang isinya biasa tentang akhlak, amalan, tentang adab, ini yang ramai. Padahal lihat,
Seorang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan apa? Tauhidnya dia. Dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan konsekuensinya, sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan rukun-rukunnya. Dia mengaplikasikan semuanya sehingga inilah yang bermanfaat baginya dan subhanallah menjadi syafaat baginya, menolong. Kalau tidak, orang ini sudah dijebloskan ke dalam api neraka. Ini tauhid ya ikhwah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berislam. Apa itu berislam? Berserah diri dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tunduk dan patuh dengan ketundukannya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat ya, bukan berarti Ustaz kalau kayak gitu dalam hadis ini kita boleh maksiat, kan selagi ini kan kita mentauhidkan Allah. Ente terlalu pede namanya. Ya, terlalu GR ya. Enggak ada jaminan Allah mengampuni kita. Ada jaminannya tidak? Tidak ada. Lihat, orang ini sudah ketar-ketir, sudah takut, neraka sudah di depan. Tapi subhanallah, karena ada kalimat la ilaha illallah, dia mengatakannya tidak hanya sekedar di lisan, tapi benar-benar diamalkan. Ternyata ini yang membuahkan hasil. Ya. Fayaqul ahdiruh, maka sidangkanlah kalimat ini, ditimbang. Fayaqul ya Rabb, maka orang ini mengatakan ya Rabb, ma hadhil bitaqah, ma hadhihi sijillat, ya Rabb, apa amalan ini, kartu ini, sehingga bisa mengalahkan atau bisa disandingkan dengan amalan-amalan catatan burukku. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidak dizalimi. Faqal fatudha'u sijillatu fi qiffah, maka ditaruhlah sijillat, catatan keburukan tadi di salah satunya, fi qiffatin. Qal fatasatis sijillat, maka sijilat tadi menjadi ringan. Wa thaqulatil bitaqah, dan kartu la ilaha illallah tadi menjadi berat. Wala yathqul ma'a ismillahi syai', tidak ada yang memberatkan, yang bisa mengalahkan beratnya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya, ini ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang ahlu tauhid, yang mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Akan tetapi ini di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena akidah ahlus sunnah wal jamaah, orang yang bertauhid yang mati dengan membawa dosa selain syirik, maka tahta masyiatillahi azza wajal, berada di kehendak, di bawah kehendak Allah azza wajal. Insya'a ghafarallahu lahu wa dzalika min fadlihi wa rahmatih, jika Allah kehendaki Allah ampuni dia, dan itu buah dari kerahmatan Allah, kasih sayang Allah kepadanya dan karunia-Nya. Wa insya'a adzabahu wa dzalika bi'adlih, dan bisa jadi Allah akan berkehendak, Allah akan mengazabnya, dan itu sesuai dengan keadilan Allah. Apa keadilan Allah? Karena dia telah berbuat dosa, maka dihukum nanti di hari kiamat. Kalau dia diampuni, itu atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan GR nantinya, oh tenang, selagi saya tidak berbuat syirik, nggak apa-apa berzina, nggak apa-apa minum khamar. Maka orang ini adalah orang yang maghrur, orang yang tertipu dengan dirinya sendiri, karena tidak ada yang menjamin dirinya tentang ampunan Allah Azza wa Jalla kecuali yang sudah disebutkan nasnya dari Al-Quran dan Sunnah, yang sudah disebutkan secara personal orang ini diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Itu para nabi, ya, kemudian para sahabat Nabi SAW, kemudian dispesifiki lagi ahlu Badr, para sahabat yang ikut perang Badar, kemudian para sahabat yang sudah disebutkan divonis masuk surga. Walaupun demikian, mereka tatkala disebutkan diampuni dosanya, apakah mereka seperti orang zaman sekarang? Oh tenang Ustaz, selagi masih tidak berbuat syirik, bismillah. Tidak, malah semakin kenceng amal solehnya. Ya, lihat Nabi SAW sudah diampuni dosanya, kakinya bengkak.
Kenapa? Tahajud. Kita kakinya bengkak kenapa? Bukan karena tahajud, ya, karena perkara dunia lainnya. Tuh lihat, Nabi SAW sampai Aisyah itu sedikit protes. Khalas ya Nabi, sudah, ente ini sudah diampuni dosanya, ngapain capek-capek? Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Ya Aisyah, masa saya nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil berikutnya ayyuhal ikhwah, ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, ya, dan Ibnu Hibban. Kemudian hadis berikutnya banyak ya yang menjelaskan tentang mizan, penimbangan. Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan Muslim dan Ahmad, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan, ya, itu adalah bagian dari keimanan. Walhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlaani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah itu dua amalan ini akan memenuhi seisi langit dan bumi. Allahu akbar. Ya, antum cukup mengucapkan subhanallah alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah sendiri akan memperberat timbangan. Wassalatu nur. Salat adalah cahaya. Makanya sering kita lihat Pak ya, orang yang salat subhanallah, apalagi dibarengi dengan salat rawatib, salat sunnah, salat nafilah, apalagi salat tahajud wabil khusus ya, itu di muka mereka nur, cahaya. Walaupun mungkin maaf ya kulitnya hitam. Subhanallah, kenapa? Nur, cahaya. Kenapa? As-salatu nur. Berbeda orang yang nggak sholat, yang sholatnya bolong-bolong atau nggak sholat sama sekali, hatta kulitnya putih, mukanya nggak enak dilihat. Kenapa? Tidak ada cahaya nur. Yang mana itu diambil dari mana? Dari salat. Was-salatu nur. Ini yang mengatakan siapa? Nabi SAW. Was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah burhan, bukti. Was-sabru diya, dan sabar adalah cahaya atau sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik, dan Al-Qur'an itu bisa menjadi pembela atau penghujat. Kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua orang itu berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Ya, ada yang memerdeka, fabai'u nafsah, dia menjual dirinya. Ada famu'tiquha, ada mubiquha. Ada orang yang menjual dirinya dengan amal saleh sehingga dia memerdekakan dari api neraka. Dan ada juga orang yang menjual dirinya untuk dijeburkan ke neraka dengan amal maksiat. Itu maksud dari yang disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari kalimat redaksi yang kita bahas, walhamdulillahi tamla'u al-mizan. Kalimat alhamdulillah itu akan memperbanyak timbangan kebaikan nanti. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sangat familiar. Tapi subhanallah kita tahu, tapi lisan kita tidak mengatakannya. Apa kata Nabi SAW? Kalimatani khafifatani alal lisan. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan. Dan ibadah ini memang ibadah yang paling ringan, Mbak. Saking ringannya tidak membutuhkan sholat, tidak membutuhkan wudhu dulu, ya, nggak harus ke masjid dulu, cukup hanya diucapkan dengan lisan. Tapi prakteknya paling susah. Kenapa? Masalah hati, ya. Thaqilatani fil mizan. Dua kalimat ini sangat memberatkan di timbangan. Habibatani ilar rahman. Dua kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Apa kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, ya. Subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah, aku memujinya,
dan dengan pujian-pujiannya, subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Ini kalimat yang luar biasa yang seharusnya kita semua banyak mengucapkannya, karena ini termasuk yang memperberat amal kebaikan seorang hamba. Kalau berat maka dia akan masuk surga. Kalau timbangan kebaikannya bawah atau ringan, ya ini antara dia masuk neraka atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, ayat berikutnya, hadis berikutnya, hadis riwayatkan Nasa'i, "Lau anna as-samawati as-sab' wa amirahunna ghairi," jika semua 7 lapis bumi dan seluruh penghuninya selain aku, wal aradina as-sab', dan seluruh 7 lapis dan jika seluruh lapis 7 lapis langit, ya, langit yang 7 berserta penghuninya selain aku, wal aradina as-sab', dan 7 lapis bumi, wudi'na fi qiffah, diletakkan di salah satu, ya, timbangan, wala ilaha illallah fi qiffah, dan kalimat la ilaha illallah fi qiffah lamanat bihinna la ilaha illallah. Kemudian la ilallah ditimbang, maka yang akan berat adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi sekali lagi kita wajib untuk mempelajari la ilaha illallah agar bisa membantu kita nanti di hari kiamat. Taib, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hadis-hadis ini menjelaskan bahwa amalan serta catatan amalan seorang hamba itu ditimbang. Jadi amalannya sendiri ditimbang, kemudian catatan amalannya pun juga akan ditimbang. Ini baru 2. Satu laginya apa yang akan ditimbang? Orangnya pun juga akan ditimbang. Lah Ustaz, kalau orangnya gemuk enak dong. Iya. Kalau orangnya gemuk gimana? Akan ditimbang, ya. Berarti kita harus gemuk dong supaya bisa berhasil. Kita simak hadisnya. Ya, orangnya pun akan ditimbang. Dari mana? Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. La ya'ti ar-rajulul 'azimu as-saminu yaumal qiyamati. Ya, akan didatangkan orang yang besar, gemuk, ya, pada hari kiamat untuk ditimbang. Apa kata Nabi SAW? La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Setelah ditimbang orang besar tadi, ternyata tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Bukan nyamuknya, sayap dari seekor nyamuk. Nyamuk punya 2 sayap apa 1 sayap? Ya, hanya 1 sayap saja yang ditimbang. Artinya apa? Afwan, kadarnya, beratnya nggak jauh lebih daripada sayap seekor nyamuk. Padahal ini orang yang gemuk. Jadi orangnya pun juga akan ditimbang pada hari kiamat. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Wa qal iqra'u in syi'tum. Kemudian Nabi mengatakan, bacalah jika kalian mau surat Al-Kahfi 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka pada hari itu kami tidak akan, ya, memberikan keberatan timbangan pada diri mereka masing-masing, ya, dari amalan kebaikannya. Kenapa anggota tubuh atau seorang pun ditimbang? Karena pada diri orang tersebut pernah melakukan amalan, sehingga saking detailnya penimbangan Allah Azza wa Jalla sampai anggota tubuh kita pun ditimbang. Karena lisan antum pernah berucap, pernah mengucapkan zikir, tubuh ini pernah sholat, ya, pernah puasa, pernah sedekah, maka semuanya pun ditimbang agar mengeluarkan hasilnya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yang menjelaskan bahwa seorang pun, orang yang beramal pun akan ditimbang adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan,
kuntu ajtabi li Rasulillahi minal arak. Aku pernah menaiki pohon arak. Pohon arak ini pohon yang diambil siwaknya. Ya, diambil siwaknya. Dalam riwayat disebutkan faja'alatir rihu takfa'uhu, maka ada hembusan angin sehingga betisnya tersingkap. Ya, dan betisnya Ibnu Mas'ud ini kecil banget, luar biasa. Kecil, bahasa kitanya maaf ya, mungkin istilahnya sekarang kasarnya krempeng. Ya, kurus sekali, saking kurusnya gak kelihatan kayak betis. Apa yang terjadi? Fadhahikal qaum, maka orang-orang pada tertawa tatkala melihat betisnya Ibnu Mas'ud min diqqati saqai, karena saking kecilnya betisku, kata Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi membelanya. Mimma tadhaqun, kenapa kalian tertawa? Apa gerangan yang membuat kalian tertawa? Qalu min diqqati saqihi. Ya Rasulullah, kami tertawa karena betisnya Ibnu Mas'ud ini krempeng, kecil. Maka apa kata Nabi SAW? Hiya athqal fil mizani min Uhud. Lihat, betisnya Ibnu Mas'ud ini lebih berat nanti di timbangan ketimbang gunung Uhud. Allahu Akbar. Antum tahu gunung Uhud yang pernah umrah? Lihat, panjangnya aja bisa 3 sampai 7 kilometer. Beratnya berapa ton? Miliar. Itu kata Nabi SAW, saknya betisnya Ibnu Mas'ud yang dikatakan dalam tanda petik kecil atau kerempeng itu lebih berat daripada Uhud. Dari sini kata para ulama mengatakan bahwa orangnya pun akan ditimbang pada hari kiamat. Jadi yang ditimbang ada 3. Amalannya, kemudian catatan amalannya, dan yang ketiga apa? Orangnya akan ditimbang pada hari kiamat. Kemudian poin terakhir, ya inilah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Walaupun kenapa disebutkan bagian dari akidah? Karena ada ahlu bid'ah yang mengingkari masalah mizan, yaitu dari kalangan Mu'tazilah. Mereka mengatakan karena mereka membangun agamanya dengan logika. Ya, logika. Ya, dan ini salah sehingga tidak tunduk terhadap dalil. Mengatakan enggak mungkin Allah menimbang amalan. Karena apa? Amalan itu hanya sifat yang abstrak. Ya, sifat yang abstrak yang tidak bisa diindrai, enggak mungkin akan ditimbang. Ya, ini mereka lupa dan pura-pura lupa. Jahil atau pura-pura jahil. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kehidupan dunia berbeda dengan kehidupan di akhirat. Ya, kehidupan dunia berbeda dengan kehidupan di akhirat, sehingga tidak semuanya harus dianalogikan dengan logika. Ya, Allah kalau berkehendak pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah apabila ingin berkehendak sesuatu tinggal mengatakan kun, maka jadilah. Maka itu pun terjadi. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kita aja di dunia ini banyak kok hal-hal yang terjadi itu menurut logika kita nggak masuk. Cuman karena kita sering melihatnya sehingga kita menganggapnya itu hal yang lumrah. Apa contohnya? Langit ini itu tidak ada tiangnya, Pak. Iya apa tidak? Aturan kan harusnya jatuh, ada hukum gravitasi. Kok kenapa masih tetap berada di atas? Mana nih orang-orang yang main logika? Nah, ini baru di dunia, gimana lagi dengan kita menyimpulkannya di akhirat, ya jauh. Maka seorang muslim, seorang mukmin tidak ada dalam agamanya kecuali taslim. Dalam beragama kecuali apa? Taslim, tunduk dan patuh terhadap dalil. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah orang yang paling bahagia terhadap dalil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.